butuh kemenangan agar bisa bertahan di Senayan. Denny Siregar belak-belakan, Demokrat beri isyarat tinggalkan Anies Baswedan, Koalisi Perubahan siap-siap bubar berantakan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Satu, memberi catatan kesulitan PDI Perjuangan berkoalisi dengan dua partai, secara ideologi dengan PKS, secara historis dengan Demokrat. Bukan tidak mungkin, tapi ada kendala di sana. Apalagi kita tahu, tapi ini justru menjadi cair dan potensi menjadi lebur, bagus juga. Menyatukan, misalnya orang persepsikan dua orang veto player, kingmaker dua partai ini, Pak SBY dan Bu Mega, kemudian sulit kita membayangkan bisa bergabung gitu ya. Demokrat akan bergabung. Prediksi saya sejak awal, ada kemungkinan besar Demokrat akan mencoba gabung lagi dengan PDI Perjuangan seperti yang pernah dilakukan SBY di tahun 2019. Posisi Demokrat yang tidak jelas di koalisi perubahan membuat Partai Demokrat itu harus mencari skoci lain supaya partai mereka tetap selamat. Kalau Demokrat nggak waspada, maka mereka bisa saja tertendang keluar dari Senayan di tahun 2024 karena syarat minimal untuk tetap duduk di DPR RI, partai harus memperoleh suara 4% minimal. Loyalis Ganjar Pranowo Denny Siregar belak-belakan menyebut Partai Demokrat terancam kehilangan kursi di Senayan atau DPR RI. Hal ini bisa terjadi menurut Denny jika Demokrat masih mempertahankan dukungan ke Anies Baswedan. Menurutnya, anjloknya elektabilitas Anies di lembaga survei merupakan tanda bahaya bagi kelangsungan Demokrat di kursi legislatif. Menurut Denny, Demokrat harus berpikir secara rasional, bukan lagi emosional, bahwa bukan Anies pilihan terbaik untuk mereka. Ia mengklaim sosok yang dia dukung yakni Ganjar Pranowo adalah pilihan terbaik untuk Agus Harimurti Yudhoyono CS. Menurut Denny Siregar, pilihan paling logis untuk Demokrat adalah dengan merapat ke kubu Ganjar Pranowo agar tetap bisa mempertahankan kursi di Senayan. Denny menilai, terus nyungsepnya elektabilitas Anies merupakan alarm, tanda bahaya bagi Demokrat bahwa potensi gagal masuk Senayan sangat terbuka lebar apabila terus mendukung Anies. Maka dari itu lebih baik Demokrat angkat kaki dari koalisi perubahan dan merapat ke PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dan jika terjadi, maka kemungkinan besar koalisi perubahan akan hancur dan bubar. Sebagaimana diketahui, terjadi pertemuan antara Puan dan AHY di pelataran Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni 2023. AHY menyebut pertemuan tersebut salah satunya merupakan upaya rekonsiliasi PDIP dan Demokrat yang kerap digambarkan sebagai seteru abadi. Pertemuan itu juga menandakan bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP mendukung Ganjar. Karena suka atau tidak suka bahwa Anies Baswedan ini tidak naik surveinya, dan kemudian partai-partai yang berkoalisi turun surveinya karena ada partai yang sudah secara terbuka memasang-masangkan, terkesan memasangkan Anies dengan kadar tertentu. Ini bagian dari carut-marutnya koalisi perubahan yang berubah tambah kacau. Nah, jika kita tengok pada survei Kompas terakhir, ada penurunan atau suara Demokrat agak menurun. Namun itu tidak saja terjadi pada Demokrat. Nasdem juga mengalami hal yang sama. Hal ini menandakan bahwa memilih Anies Baswedan bukan pula rahmat bagi mereka, melainkan malapetaka besar jelang pemilu 2024. Dan kemungkinan terbesar adalah bubarnya koalisi perubahan ini akibat saling ego kepentingan dan tak pandai dalam mengambil jalan tengah. Selain itu, Demokrat pasti udah sadar kalau mengusung Anies sama dengan menuju kekalahan. Berbagai survei udah membuktikan Anies gak punya peluang. Demokrat ikut Anies sama aja ikut jadi pecundang.
Selain itu, Nasdem lagi dihajar banyak masalah yang berakibat getahnya bisa kena Demokrat juga. Demokrat pasti risih dengan kondisi ini, makanya mulai bersiap kabur kalau memang udah waktunya. Jika mereka tidak menemukan titik terang dalam penentuan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, maka otomatis bubar dan Anies Baswedan harus legowo untuk jadi tim hero di Pilpres kali ini. Koalisi perubahan ini adalah koalisi yang paling rapuh dan gampang tereliminasi sebelum Pilpres 2024 nanti. Saling lempar sindiran antara Demokrat dan Nasdem membuat semakin terang benderang akan bubarnya koalisi perubahan. Buat Nasdem, selamat menghadapi Demokrat yang lagi uring-uringan. Jaga Demokrat baik-baik, jangan sampai lepas. Demokrat sedang dirayu oleh partai lain untuk bergabung. Kalau sampai Demokrat lepas, Nasdem gak usah mimpi Anies jadi capres. Nasdem udah babak belur dicuekin Jokowi, sekjennya ketahuan korupsi. Nama baik yang selama ini dipoles sudah hancur. Kalau Anies gagal nyapres, ini adalah musibah beruntun buat Nasdem. Nasdem udah all out, udah kelihatan topeng aslinya. Udah ketahuan bobroknya, udah ketahuan tujuannya mengusung Anies. Kalau semua itu gagal, Nasdem bakal jadi partai paling gagal. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan.
Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies, tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?